mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu semua dari segala orang kudus. Kasih Tuhan memenuhi kamu semua. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, ajaran dan perintah Tuhan begitu berharga. Ya Tuhan, kami seringkali melanggarnya. Dan meskipun kami tahu bahwa tujuan hukum-hukum-Mu adalah demi kebaikan serta keuntungan kami, tetapi kami menganggap ringan semuanya karena kami merasa bahwa pendapat kamilah yang paling benar. Ampunilah kami, ya Bapa, tuntunlah kami untuk dapat memahami kehendak-Mu. Amin. Kita dengarkan berita anugerah dari Lukas pasal 7 ayat yang ke-19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ku berbahagia, yakin, teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sorongan kale kupo sende, nanti lempani akan surga. Nyanyian malaikat rapat Tuhan, kamar rampasan kurondongan. Sende batengku ku menari, umpudi Yesus saya lakonan. Sende batengku ku menari, umpudi Yesus saya lakonan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bermazmur secara berbalasan yang akan kami mulai nanti.
Mazmur berbalasan ini diambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9 berbunyi demikian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tabu gendang sambil berlalu. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Daya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48, bacaan kedua 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5, dan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita meminta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Kami puji Engkau ya Tuhan dalam peribadahan minggu pada saat ini. Dan dalam kesempatan ibadah minggu pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk kemudian kembali dikuatkan dengan kekuatan firman Tuhan. Kami semua beribadah secara terbatas Tuhan. Kami yang ada di ruangan ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara live Zoom dari rumah ya Tuhan. Tuhan tetap berkati kami dimanapun kami berada. Hamba-Mu, segenap kami semua sudah siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, biarlah firman ini menguatkan iman kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10, ayat 44 sampai 48. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus
sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menyambut dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Hurre semangat duka dami duka dami Hurre sumaga
Selama si tambulaku kita solanasang. Selamat hari Minggu. Dan dalam keadaan yang terbatas dalam beberapa minggu yang telah kita laksanakan ini, kita terus berpengharapan di dalam Tuhan bahwa kita semua akan terus dipeliharakan, terus dikuatkan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah kamu adalah sahabatku. Kamu mote tu sang maneku. Atau kamu mote tu sang beneku. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, satu hal yang pasti, ketika kita menganggap seorang sebagai sahabat ialah ketika kita terbuka kepada dirinya, baik buruknya keadaan kita dia tahu, susah senangnya kita, sahabat juga tahu. Artinya apa? Yang kita pahami bahwa sahabat itu tidak sama dengan sekedar teman pada umumnya. Tetapi sahabat adalah lebih daripada itu. Dia bukan seorang yang kita tahu namanya, kita tahu alamat tempat tinggalnya dan seterusnya. Tetapi lebih daripada itu, seorang sahabat adalah orang yang benar-benar kita percaya dan kepadanya kita tidak malu untuk kemudian mengungkapkan entah itu sebuah persoalan ataupun pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Makanya kalau kita orang Toraja, kata sahabat itu adalah sang mane. Karena baine itu apa dipasang baine. Itu jelas bahwa orang itu adalah orang yang sangat kita percayai, orang yang sangat kita kasihi. Kita sangat akrab dengan dia. Soulmate. Bahkan orang Toraja kadang menyebutnya sang mane totonya itu, sang baine totonya itu biasa dianggap sebagai syulu, apa ya? Syulu. Sahabat sejati. Padahal kata syulu itu adalah orang yang kemudian sedara sedaki. Tetapi ketika sang mane dan sang baine ini diartikan sebagai sebuah sahabat, maka itu adalah syulu, sang rara, sang buku. Jadi betapa pentingnya arti tentang sahabat atau sang mane di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui tema perenungan kita pada saat ini, kita mendengarkan Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah sahabat. Tuhan yang mengatakan, sang mane, kamu adalah sahabatku, sang baine. Kamu mote itu sang maneku, kamu mote itu sang baineku. Berarti bahwa kita dianggap Yesus sebagai kepercayaan, orang yang dikasihinya, orang yang dipakamoro. Dan semua rahasia surga, rahasia antara Yesus dengan Bapa, itu dibukakan kepada kita. Karena dia menganggap kita sebagai sang mane dan sang baine. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ada fakta yang menarik dari semua pembacaan kita hari ini, dari keempat bacaan kita bersama dengan Mazmur. Kalau kita benar-benar memperhatikan keseluruhan bacaan kita, maka jelas bahwa yang dianggap sahabat oleh Yesus bukanlah hanya 1 atau 2, 3, 4, 5 orang. Tetapi yang dianggap sahabat adalah begitu banyak. Saudara-saudara, Yesus tidak kemudian memilih-milih orang yang kemudian dijadikan sebagai sahabat. Kalau kita ingat tema tahun 2019, tema Natal kemarin. Tema itu mengungkapkan hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Dan tema itu diambil dari bahan utama kita pada saat ini dari Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15. Jelas bahwa yang dianggap sahabat oleh Yesus adalah semua orang. Jadi sekali lagi bukan hanya 1, 2, 3, 4. Tetapi bahan utama kita memperlihatkan
Yohanes 15 memperlihatkan hiduplah sebagai sahabat untuk semua orang. Jadi kita adalah orang-orang yang kemudian dianggap oleh Yesus sendiri sebagai sahabatnya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita menganggap Yesus sebagai sahabat kita? Seorang sahabat itu dia tidak bertepuk sebelah tangan. Tetapi seorang sahabat itu sekali lagi dia karib. Dia saling mengenal satu dengan yang lain. Itu dalam bahan pertama kita. Dalam bacaan Mazmur kita memberikan pesan kita dalam Mazmur balasan kita tadi, bahwa yang merupakan sahabat adalah bukan hanya manusia. Kalau begitu bukan hanya manusia, berarti ada ciptaan yang lain. Dan lebih daripada itu, ciptaan-ciptaan yang dimaksud adalah apa yang ada di bumi termasuk hewan dan tumbuhan. Jadi mengasihi sesama yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar manusia, tetapi sesama ciptaan, itu berarti hewan dan tumbuhan. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena bagian firman ini mau mengajak kita dalam Mazmur tadi untuk kemudian kita berbuat baik juga terhadap bahkan hewan dan tumbuhan. Dan sangat akrab dengan kita orang Toraja, apa yang dikenal dengan istilah tallu lolona. Lolo tahu, lolo patuan, dan lolo tananan. 3 unsur ini yang kemudian diciptakan oleh Tuhan dan kemudian itu menjadi sebuah bagian yang harus dikasihi oleh Sang Pencipta. Makanya tema daripada tema Natal 2019 kemarin mengatakan hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Bukan hanya 1, 2, 3 atau segelintir orang, tetapi semua. Dan kata semua ini juga menunjuk kepada tallu lolona tadi itu dalam konsep pemikiran kita orang Toraja. Karena itu kita diminta jangan semena-mena atau jangan menyalahgunakan. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Tuhan dalam Taman Eden, kuasailah bumi ini dan taklukkanlah. Kata ini jangan diartikan sebagai sebuah kata semena-mena. Bapakmu dipakola. Tidak. Tetapi kuasailah dan taklukkanlah artinya di sini adalah kita diberikan sebuah tanggung jawab untuk kemudian mengelola bumi secara benar, mengelola apa yang kemudian diciptakan oleh Tuhan secara benar. Dikuasai dalam konsep itu adalah kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola. Saudara-saudara, walaupun tak tampak, dia tidak berbicara tumbuhan dan hewan itu. Tidak semulia dengan ciptaan yaitu manusia. Tetapi pada dasarnya hewan dan tumbuhan juga itu berkomunikasi dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Kita tidak tahu seperti apa komunikasinya, tetapi dia juga dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kita juga dituntut untuk juga menyatakan kasih kepada mereka. Ada tulisan yang berbunyi, aku bertanya kepada bunga-bunga. Kok bunga di tempat bertanya ya? Aku bertanya kepada bunga-bunga, siapa penciptamu? Lalu mereka pun bermekaran. Saudara-saudara, secara teologis, bunga-bunga yang bermekaran adalah sikap menghormati. Sikap memuji Allah yang menciptakan mereka. Karena itu hormatilah, hargailah, kasihilah sebagai sahabat bukan hanya sesama manusia, tetapi juga sesama ciptaan. Termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya dalam bacaan Kisah Para Rasul menyebutkan bahwa Kornelius dan orang-orang yang bersama dengan dia pada waktu itu, yang rata-rata adalah orang Yahudi, orang Italia, pada akhirnya juga percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus Tuhan juga berkarya di dalam diri mereka. Tidak ada lagi perbedaan Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih kepada mereka dan itu kita bisa baca dalam bacaan yang pertama tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 10 bagaimana kasih Tuhan itu tidak dapat lagi membedah-bedahkan tetapi dinyatakan kepada semua orang. Sampai-sampai Petrus kemudian tercengang. Dari pertemuan Petrus dengan Kornelius itu Petrus sadar bahwa akhirnya mengakui bahwa Allah itu sekali lagi tidak membeda-bedakan orang.
siapapun bisa bertemu dengan dirinya dan menjadi sahabatnya. Tidak peduli dengan bangsa manapun. Karena pada saat itu masih terjadi perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi dan sangat ketat perbedaannya. Saudara-saudara, hal menarik yang kemudian kita bisa lihat lagi bahwa kita diberikan sebuah gelar sebagai umat Allah dan diberikan kepada mereka. Bukan diberikan kepada kita untuk kemudian menyombongkan diri bahwa kami ini adalah umat Allah. Tidak. Tetapi umat Allah di sini mau memperlihatkan kita bahwa kita diberikan sebuah hak istimewa untuk kemudian menerima daripada karya keselamatan Allah. Dan itulah umat Allah. Dan itu tidak hanya diberikan kepada kita, tetapi juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada bangsa-bangsa lain juga. Allah mengatakan kepada orang Yahudi, dengan menerima bangsa-bangsa lain juga, Allah mau merobohkan daripada pemahaman tentang sebuah perbedaan. Tidak ada lagi pengelompokan orang Yahudi dan non-Yahudi, tetapi ada karunia, ada berkat juga yang dinyatakan Allah kepada orang-orang itu. Saudara-saudara, kita kembali ke bahan utama kita. 15 bacaan kita Yohanes, kita perhatikan. Dalam bahasa Toraja, tak emo kusanga kumi kaunan. Belan na yatu kaunan. Tak enaisan itu na puga upuang na. Apa kusanga kumi sang mane. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sang maneku dan sang baine. Sekali lagi, apa artinya? Barangkali ini mungkin agak sensitif ketika diterjemahkan seperti dalam konsep pemahaman kita orang Toraja tentang kata kaunan itu yang sangat akrab dan kita pahami dalam bahasa Toraja, bahwa kaunan itu adalah orang yang kemudian disuruh-suruh atau disuruh-suruh. Tetapi yang kita mau lihat adalah kata kaunan di sini adalah bagaimana dia begitu taat kepada tuannya. Bagaimana umat Kristen itu taat kepada Kristus. Dan ini yang mau diperlihatkan di dalam teks ini. Maka sebagai orang Kristen dan sebagai orang-orang yang kemudian disebut sebagai sahabat Yesus, sebagai orang-orang yang sudah diterima dalam segala keberdosaan, segala keterbatasan kita, dalam keadaan kita seperti kita menerima Yesus, Yesus mengatakan, utamakanlah prinsip persahabatan. Dalam menjalin relasi yang dibutuhkan adalah persahabatan. Nah, dalam prinsip itulah akan selalu ada kesetaraan, ada kepedulian, bahkan ada kerelaan untuk kemudian kita memberi diri untuk kemudian bisa menolong daripada orang lain. Karena kita bersahabat. Kalau kemudian yang kita bangun adalah permusuhan, maka tidak akan pernah ada kerelaan untuk kemudian memberi diri kepada orang lain. Tetapi ketika persahabatan itu, kerelaan untuk kemudian mau menolong orang lain bisa terjalin. Dan firman Tuhan ini datang kepada kita semua menyapa kita bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi daripada kita semua. Menjadikan kita sebagai sahabatnya, dia tidak peduli dari bangsa manapun, dari keadaanmu seperti apapun, dari jenis kelamin dan sebagainya, tidak. Bagaimana statusmu dalam masyarakat, bagaimana kondisi ekonomimu, Tuhan tidak peduli. Dia tidak memilih-milih dalam dia bersahabat, tetapi dia terlebih dahulu menerima kita dan dia menjadikan kita sebagai sahabat. Semua diterima Tuhan menjadi sahabat. Dan syaratnya hanya satu. Lakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kita mengasihi orang lain dengan semua ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Karena dia adalah yang menciptakan dari ciptaan itu. Dan sudah lebih dulu mengasihi kita dan kita dia menjadikan kita menjadi sahabat dari Allah sendiri. Karena itu, dalam bacaan kita, seorang sahabat itu menceritakan daripada semua rahasia
Dan rahasia yang disampaikan kepada kita itu adalah rahasia surga yang disampaikan Kristus kepada kita. Apa rahasia surga yang disampaikan? Bagaimana karya penyelamatan itu telah dilakukan di Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, dikasihi oleh Kristus. Itulah persahabatan tertinggi. Dan itulah bukti tertinggi dari pengakuan Yesus bahwa kita adalah sahabatnya. Ketika dia rela memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Dan itu adalah bukti daripada persahabatannya. Dan itu adalah rahasia yang diperlihatkan kepada kita. Bagaimana sebuah karya penyelamatan dilakukan oleh seorang sahabat kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabat. Kita belajar dari teladan Yesus untuk tidak membeda-bedakan orang. Apakah statusnya seperti apa, posisinya seperti apa, tetapi untuk menjadikan semua orang sahabat kita, kita mengutamakan prinsip kepedulian, prinsip kesetaraan, dan prinsip rela memberi diri. Semoga tema kita pada saat ini ketika dikatakan, kamu adalah sahabatku, Yesus berkata seperti itu. Juga menerapkan dalam kehidupan kita kepada sesama dan bahkan semua ciptaan. Bahwa kamu adalah sahabatku dan kita menyatakan rahasia surga kepada mereka, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama dalam saat teduh. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami boleh dengarkan bersama. Biarlah firman ini semakin menguatkan iman kami bahwa Kristus telah memilih kami menjadi seorang sahabat Kristus sendiri. Dan kami mau juga menyatakan dalam kehidupan kami, bukan hanya kepada sesama kami, tetapi kepada semua orang, bahkan semua ciptaan yang Tuhan telah nyatakan dalam dunia ini. Bapa dalam surga, mungkin sangat sulit untuk kemudian kami melakukan kasih ini. Tapi biarlah kuasa kasih Roh Kudus memampukan kami untuk menyatakan kasih kepada sesama kami. Mampukan kami dalam keterbatasan kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk membawa persembahan syukur kita yang kita sudah persiapkan dari rumah masing-masing, dan kepada jemaat yang ada di rumah ialah mempersiapkan persembahannya untuk kita kumpulkan pada saatnya nanti. Nats persembahan
pada hari ini terambil dari Mazmur 98 ayat 1 yang mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ada 3 pundi yang akan kita jalankan dan 1 pundi untuk pengadaan tanah. Kita menyanyikan Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Allah Bapa dalam surga. Dalam kesempatan yang singkat kami boleh bersama-sama mengangkat pelayanan ini bersama dengan segenap majelis dan dari pemuda, dan kami beribadah secara terbatas Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang mengikuti peribadahan dari rumah, biarlah terus memberkati kehidupan saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, dalam ibadah minggu pada saat ini, kami bersyukur untuk pelayanan-pelayanan ini yang kami angkat Tuhan, dan berkati kami selanjutnya untuk pelayanan yang kami akan angkat ke depan. Bapa dalam surga, kami bersyukur PHMJ GPI Getsemani boleh memfasilitasi kami untuk ibadah Gereja Toraja Cabang Kebaktian Malang di tempat ini. Dan persiapan-persiapan peribadahan yang kami akan laksanakan Tuhan ke depan, terlebih khusus dalam waktu dekat pada tanggal 13 untuk ibadah
kenaikan Yesus Kristus, dan kami masih akan beribadah secara live streaming ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami semua yang akan terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan berkati kami biar boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan, dan berkat-berkat ini kami ambil daripada-Mu Tuhan. Yang masih ada pada diri kami Tuhan, biar kami boleh mempergunakan dengan baik semua berkat-berkat Tuhan ini. Baik kelangsungan kehidupan kami, dan berbagai rencana-rencana kehidupan yang kami gumulkan bersama dengan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa dalam kami beribadah pada saat ini, biarlah kasih Tuhan terus menuntun kami. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga tetap berkati dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Anak-anakmu dalam pendidikan di bangku kuliah, dan bahkan dari SD sampai SMA, Tuhan berkati Tuhan. Berikan semangat bagi mereka dalam kemudian menuntut. Yang sementara bergumul karena pendidikan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Biarlah anak-anakmu ini semakin kuat di dalam Tuhan untuk bersama-sama Tuhan dalam mencapai cita-cita mereka lewat pendidikan. Bapa dalam surga, dalam syafaat kami pada saat ini Tuhan, kami membawa pergumulan kehidupan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Bapak Besang Patiung ya Tuhan, sementara pemulihan di rumah. Keluarga Bapak Edi Daniel Tondok juga sementara pemulihan di rumah. Ibu Elena Lintin juga sementara pemulihan di rumah. Keluarga Bapak Domingus Sambolinje juga sementara pemulihan di rumah. Segenap saudara-saudara kami ini yang dalam kelemahan tubuh, yang terus berupaya untuk memperoleh kesembuhan Tuhan. Tuhan kuatkan saudara-saudara kami dalam terus berjuang bersama dengan Tuhan. Biarlah pemulihan yang sempurna itu boleh diterima oleh saudara-saudara kami. Dan dalam sebuah harapan kami, bahwa segenap saudara-saudara kami yang terus bergumul dalam sakit penyakit ya Tuhan, Tuhan kembali memulihkan keadaan mereka dan menyembuhkan penyakit yang sementara dibawa bergumul bersama dengan Tuhan. Makanan minuman biarlah menjadi saluran kesembuhan. Pepangan-pepangan dari keluarga, doa-doa jemaat yang terus dinaikkan kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan mendengarkan kami semua dan memulihkan keadaan kami. Bapa dalam surga, dalam syafaat kami juga pada saat ini, kami berduka cita bersama dengan keluarga Bapak Edi Daniel Tondok atas telah dipanggilnya oleh Bapak salah satu saudara almarhum Esra Tondok di Jakarta Tuhan. Segenap keluarga berduka bersama dengan kami semuanya Tuhan. Tetapi dalam sebuah harapan kami melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Biarlah kehidupan kami dan karya Kristus yang telah menyelamatkan hidup kami, boleh kami memaknai daripada kehidupan kami, bahwa kehidupan kami di dalam Tuhan. Ketika kami hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka ketika kami meninggalkan dunia ini, maka kami dirangkul oleh Tuhan. Karena kami percaya bahwa kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kami. Bapa di dalam surga, teruslah Tuhan memberkati, menghiburkan segenap keluarga yang telah ditinggalkan. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan kemudian memampukan saudara-saudara kami dalam menerima kenyataan kehidupan, dan biarlah saudara-saudara kami yang sementara berduka dalam pengharapan di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan kami sepekan lagi ke depan. Kami akan melalui bersama-sama dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Biarlah hidup kami terus ditopang oleh Tuhan. Lewat kesehatan, kekuatan untuk kami dimampukan mengerjakan setiap tugas-tugas kami. Baik pelayanan kepada masyarakat maupun kepada jemaat,
dimanapun kami berada, ketika kami harus terpaksa keluar dari rumah, biarlah kasih kuasa Tuhan menaungi kami dalam perjalanan kami ditibahkan dengan selamat. Begitupun dengan kami kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan, bertemu dengan keluarga, kami dikuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kuasa Tuhan memampukan kami untuk melalui semuanya itu, dan setiap mara bahaya dijauhkan dari kami, Tuhan. Itulah pengharapan kami di dalam Tuhan, doa kami di dalam Tuhan. Mampukan dan kuatkan kami, Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, Tuhan. Ini seru sembahyang kami, Tuhan. Pengharapan kehidupan, pergumulan yang kami sampaikan kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami, Tuhan. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang terus mendengarkan kami dan menjawab doa-doa kami. Doa ini kami sampaikan dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam warta jemaat, ada persembahan pujian dari Pak Boas. Silakan. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, lagu persembahan yang kami sampaikan kepada kita semua, bahwasanya kita berharap setelah kita meninggalkan dunia ini, nama kita disebut di sana. Bila sangkakala menggegap. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di dalam ruangan ini, marilah kita mendengarkan penegasan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, seluruh majelis dan jemaat gereja Toraja di cabang kebaktian Malang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Prianto Arif STH yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Yang kedua, semua majelis cabang kebaktian Malang dan juga kepada anak-anak kami pemuda yang telah ambil bagian dalam ibadah saat ini, kita terus ditopang oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, Majelis Gereja Toraja Cabang Kebaktian Malang mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang menyaksikan dan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing secara offline maupun yang ada di dalam ruangan ini. Dan yang keempat, terima kasih kepada PHMJ yang sudah memberikan tempat ini untuk kita beribadah bersama-sama. Kemudian info ibadah, disampaikan kepada segenap jemaat bahwa dalam ibadah 2 minggu berturut-turut, minggu tanggal 9 dan 13 Mei 2021, untuk sementara kita mengikuti ibadah dari rumah, tetapi kami sarankan kalau ada kesempatan yang baik, marilah kita bersama-sama beribadah pada hari Kamis depan ini. Kemudian ibadah kenaikan ini yang kami sampaikan kepada kita semua,
bahwa akan dilaksanakan seperti jam ibadah hari Minggu, yaitu jam 9.30 hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, yaitu ibadah kenaikan Yesus Kristus. Meskipun secara live streaming, tapi kami mohon bagi anak-anak kami yang berkesempatan, silakan datang bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kemudian jemaat yang sakit, kami sampaikan kepada Bapak Besang Patiung, tetap semangat, pemulihan di rumah. Bapak Edi Daniel Tondok beserta keluarga, tetap juga semangat, jaga imun, pemulihan di rumah. Kemudian Bapak Domingus sekeluarga, pemulihan di rumah. Dan Ibu Helena Lintin, sementara pemulihan di rumah. Puji Tuhan, tadi malam hasil PCR-nya Oma Lena sudah negatif. Itu yang kita sampaikan kepada jemaat yang dikasih Tuhan. Dan berita duka kami sampaikan kepada kita semua bahwa segenap jemaat mengucapkan duka cita yang mendalam atas dipanggilnya adik dari Bapak Edi Daniel Tondok di Jakarta. Dengan hormat saya sebut namanya almarhum Esra Tondok yang biasa dipanggil juga Bapak Rapi. Tuhan menguatkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Amin. Warta keuangan dan info pengadaan tanah kami tidak bacakan, nanti dibacakan melalui informasi lewat WA. Demikian warta lisan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus menolong dan menopang kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap urat tangannya yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Ibu berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kasih karunia ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara-saudara, untuk kita kuat, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat tetap berdiri, marilah kita mengakhiri ibadah persekutuan kita pada siang hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376 1 dan 4. Ikuti kau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagimu.
Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut Tuhan ilan kamaseroa mama tu pena angkul turusan kami bono aku turu kami buang kau ku pengkaola nan kalemi bela baku sebunda mau baranku. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan saat teduh pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersaat teduh pribadi, satu nats yang cantik bagi kita semua terambil dari Matius 22 ayat 14 yang mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, kami menyampaikan terima kasih sudah mengikuti peribadahan secara live Zoom pada saat ini. Dan kami terus menyampaikan sampai pada saat ini kita masih akan beribadah secara terbatas. Dan dalam ibadah kenaikan pada hari Kamis tanggal 13, kita masih akan beribadah juga secara live streaming dan itu masih terbatas. Dan juga kami menyampaikan kendala teknis yang ada di ruangan di tempat ini, rupanya sinyal sangat susah untuk kemudian kita live streaming secara YouTube, sehingga dengan terpaksa kita harus beribadah lewat YouTube pada hari ini dan sudah 2 minggu yang lalu. Tapi saya kira ini tidak mengurangi daripada semangat kita untuk kemudian kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi mohon maaf atas segala keterbatasan dalam peribadahan kita pada saat ini. Kami bersama dengan tim akan terus memperbaiki, dan dari tempat ini kami hanya 7 orang yang ada di tempat ini. Dan selamat laku kita solanasang dan